Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi awalum bila bidayah wa akhirum bila nihayah. Wa man takallama sami'allahu kalamah wa sami'allahu liman hamidah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala ahli baiti ajma'in, amma ba'du. Saudaraku seiman, seakidah, yang semoga kita semuanya mendapat kucuran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an jelas, tegas, lugas Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang siapa kita. Apa tupoksi kita sebagai hambanya. Apa tugas pokok dan fungsi kita dalam penciptaan kita. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidak kami cipta jadikan jin dan manusia kecuali untuk menghambakan diri kepada kami. Yang kemudian dalam bahasa kita seharian kita sebut untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kemudian kita pakaikan di surah yang sering kita baca setiap hari, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, di Al-Fatihah ini. Kepadamu ya Allah kami menyembah, kepadamu kami meminta, kepadamu kami beribadah, kepadamu kami meminta. Tapi kadang-kadang saudaraku sekalian bahwa banyak alasan-alasan yang kemudian dibuat oleh orang-orang untuk tidak melakukan ibadah, pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti di padang mahsyar ternyata alasan-alasan ini juga dibawa oleh orang-orang yang melalaikan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala itu. Tapi saudaraku ketahuilah bahwa tak satu pun alasan yang bisa kita buat di hadapan Allah yang kemudian Allah membenarkan alasan itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan 4 bantahan untuk 4 alasan yang dibuat oleh manusia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha ta'ala yahtajju yaumal qiyamati bi arba'ati anfusin 'alal arba'ati ajnasi minan nas." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, nanti pada hari kiamat sudah menyiapkan 4 orang yang dijadikan sebagai bantahan atas 4 alasan yang dilakukan oleh manusia. Yang pertama, alal akhniya bi Sulaiman ibn Daud. Kepada orang-orang kaya Allah mengajukan Nabi Sulaiman bin Daud. Kepada orang-orang kaya yang ketika ditanya, kenapa kamu tidak beribadah? Kata mereka, ya Allah kami ini orang kaya. Bisnis kami besar, kami ini pengusaha. Dan kami penguasa. Kami sibuk mengurus harta-harta kami. Allah kemudian berkata, mana lebih kaya kamu dibandingkan dengan hambaku yang bernama Sulaiman alaihissalam. Yang hartanya tak habis dimakan oleh banyak orang. Tapi Nabi Sulaiman di tengah kekayaannya yang luar biasa itu tetap saja beliau mengabdikan diri kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala. Kandas. Datang kemudian orang-orang yang sibuk sebagai pekerja kasar. Ditanya kepada mereka, kenapa kamu tidak beribadah? Kami ini pekerja kasar, kami ini kuli ya Allah. Kami sibuk, kami hamba sahaya. Apa kata Rasulullah? Wa 'alal 'abdi bi Yusuf, dan kepada orang yang hamba sahaya, orang yang kuli, orang yang pekerja kasar, pekerja keras, yang super sibuk dengan pekerjaan mereka karena banyaknya pekerjaan mereka, yang mereka melalaikan ibadahnya, Allah membawa nama Nabi Yusuf alaihissalam. Kata Allah, mana lebih sibuk kamu dengan Nabi Yusuf, hambaku yang satu ini. Begitu besarnya istana kerajaan Perdana Menteri Mesir waktu itu, yang mengurusnya adalah Yusuf sendirian, tapi dia masih menyempatkan dirinya beribadah kepadaku. Kandas. Yang ketiga, wa 'alal mardo bi Ayyub. Orang-orang yang sakit datang, akan ditanya oleh Allah, kenapa kamu tak beribadah? Ya Allah, kami ini penyakitan, kami ini sakit ya Allah, susah bergerak, susah melakukan kegiatan ibadah. Allah mendatangkan Nabi Ayyub alaihissalam. Kata Allah, mana lebih parah sakitmu dibandingkan dengan hambaku yang bernama Nabi Ayyub ini.
puluhan tahun ia sakit. Badannya semuanya hancur. Dimakan oleh penyakit itu. Tapi lisan, hati dan jantungnya tetap berzikir kepadaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Ia tetap melakukan aktivitas ibadah. Kamu baru pening kepala, pilek aja, sudah tidak mau beribadah kepadaku. Kandas. Terakhir ada orang-orang yang beralasan, kami ini orang miskin ya Allah. Kami tidak punya pakaian yang layak dipakai. Kami ini orang miskin yang sibuk mencari makan, sehingga tak sempat untuk beribadah. Apa kata Allah? Wa 'alal fuqara bi'isa. Dan kepada orang-orang yang fakir, kepada orang-orang yang fuqara, Allah membawa kepada mereka Nabi Isa alaihissalam. Kata Allah, mana lebih fakir kamu, mana lebih melarat kamu dibandingkan dengan hambaku Nabi Isa ini. Sepanjang hidupnya, dia tidak punya rumah. Ia tak pernah punya pekerjaan. Dan bahkan ia tidak sempat menikah. Karena apa? Karena setiap kali orang-orang Yahudi tahu di mana tempat tinggalnya, mereka ingin membunuhnya. Dan karena itu ia lari ke sana kemari. Sehingga ia tak memiliki harta sama sekali. Tapi dalam kemelaratannya, dalam kemiskinannya, ia menyempatkan diri beribadah kepadaku. 4 bantahan yang diberikan Allah kepada 4 alasan yang dibuat oleh orang-orang yang suka cari alasan yang membenarkan mereka untuk tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karenanya maka saudaraku sekalian, jangan pernah berpikir bahwa akan ada alasan yang bisa kita ajukan kepada Allah untuk nanti membenarkan kita tidak beribadah kepadanya. Karena apapun yang kita ajukan, Allah sudah menyiapkan bantahannya untuk kita. Semoga bermanfaat dan semoga kita tetap menjadi hamba Allah yang mengabdi kepadanya. Fa'tabiru ya ulil albab. Barakallahu lana wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.